Kita hanya menegaskan kembali sikap Partai Nasdem, yaitu semuanya penghormatan dan penghargaan pada hak prerogatif Presiden untuk mengatur lalu lintas, komposisi, nomenklatur, bahkan penempatan daripada persons di dalam kabinet dengan latar belakang apapun itu, dalam berbagai komposisi apapun yang dirasakan itu tepat, nah kita hormati itu yang pertama. Kedua, apakah sudah ada bicara-bicara? Ya, sudah lebih dari satu kali bicara. Kalau memang komunikasi dengan saya selaku Ketua Umum Partai Nasdem itu sudah lebih paling tidak mungkin 2-3 kali bicara berapa jatah kursi. Jawaban yang jujur saya mengutarakan pada Pak Prabowo, Nasdem memberikan kesempatan kepada beliau dan kepada seluruh polisi kebijakan beliau untuk memprioritaskan seluruh partai-partai politik di luar Partai Nasdem untuk masuk di kabinet. Artinya Nasdem bukan prioritas. Itu yang saya harapkan. Nah, mungkin pertanyaan kenapa? Sekali lagi, kami bisa merasakan betapa terhormatnya posisi menjadi salah satu pembantu presiden, apapun itu nomenklaturnya di dalam kabinet. Tapi juga tidak kalah terhormat untuk memberikan kesempatan kepada saudara kita dari institusi partai-partai politik lain. Yaitu jawaban diplomatis dari Pak Surya Paloh, pemirsa, di mana memposisikan Partai Nasdem itu tidak terlalu berharap, tapi kalau misalnya diberikan jatah menteri ya mungkin alhamdulillah seperti itu. Bang Mardhani saat ini sudah bersama dengan saya. Nah, bagaimana dengan PKS? Masihkah ada harapan? Pak Prabowo nggak datang kemarin diundang acara. Gimana itu, Bang Mardhani? Yang pertama tentu yang harus diletakkan baik Pak Prabowo dan Parpol harus betul-betul melihat tantangan ke depan ya. Kita ini udah kelamaan middle income trap countries ya. Kejebak di kelas menengah. Zaman Pak Harto 4.000 US dollar, sekarang 4.000 juga. 4.500 lah ya. Iklimnya kita luar biasa, dulu namanya Kamboja, Laos, belum jadi kompetitor kita untuk menjadi tujuan investasi, sekarang jadi tujuan. Nah, sementara bencana karena tadi climate change makin tinggi. Ngomongnya muter-muter, enggak. Artinya betul-betul menghargai ketika Pak Prabowo bilang mau membangun Zanken kabinet. Ya, karena kalau bahasanya, kalau Nabi bilang, kalau pekerjaan diserahkan kepada bukan ahlinya, fantadhirus sa'ah. Tunggu saat kehancuran. Dan PKS tetap pesan sama Pak Prabowo, pilih ahlinya. Kalau dari parpol ada, monggo. Kalau dari non parpol ada, monggo. Karena terbukti 10 tahun Pak Jokowi itu pilar Bu Sri Mulyani, Bu Retno, Pak Basuki, mungkin Budi Gunawan Sadikin, dan orang-orang yang profesional. Dan tapi jangan dibenturkan profesional sama parpol. Mestinya dua-duanya bisa berkolaborasi karena tantangannya berat. Jadi haknya serahkan kepada Pak Prabowo. Oke, boleh ditanggapi di sini Kang Ujang. Oke lah, ini jawabannya semuanya tak ada celah untuk saya cari kesalahan dari jawaban tersebut. Semuanya diplomatis, legowo, dan tidak terlalu memaksa. Mungkin analisis dari Kang Ujang, apa sih untungnya dari Pak Prabowo memberikan jatah kursi menteri untuk PKS dan juga Nasdem? Kalau Partai Demokrat ya sudah jelas, ini mendukung ya, seperti apa? Ya kita lihat Mbak Caca ya, peta konstruksi politiknya. Di parlemen, Kim itu kurang dari 50%, Bang Mardhani. Artinya mereka yang bergabung di awal itu kan ketika PKS belum masuk, ketika PKB dan Nasdem belum masuk itu 50. Maka demi untuk menjaga stabilitas politik baik dalam konteks di parlemen ya, maka ya tadi penambahan koalisi memasukkan Nasdem, PKS dan PKB itu menjadi sebuah keharusan, keniscayaan. Maka ketika misalkan program kampanye, janji-janji, visi misi akan diimplementasikan, maka butuh ketuk palu dari parlemen itu. Oleh karena itu kalau komposisinya hanya mengandalkan Kim gitu ya, lalu tidak diberikan jatah menteri kepada yang kalah itu, katakanlah di Pilpres tanda petik ya Bang Mardhani, mohon maaf. Maka ini kan menjadi rawan. Oleh karena itu titik temunya ya adalah satu koalisi yang kalah dengan yang menang, kombinasi kekuatan yang menang dengan yang kalah, maka untuk mengamankan di parlemen. Oleh karena itu ini berimpact kepada eksekutif. Eksekutif pasti akan mendapatkan jatah menteri. Ini itu yang saya analisa karena kebutuhannya sama gitu. Yang kalah maupun yang menang sama-sama butuh dalam konteks untuk menjaga kestabilan
pemerintahan ke depan. Mas Herzaki sepakat atau mungkin jangan-jangan ada tidak sepakat mengingat bahwa kalau nanti Nasdem dan PKS diberikan jatah menteri, membuat solid nggak di parlemen? Kadang beda juga ya, dapat jatah menteri, di DPR juga dikritik habis-habisan. Ini seperti apa Mas Herzaki? Ya, kalau kami meyakini hari ini ya komitmen kebersamaan itu kan dimulai dari awal begitu ya. Jadi jika misalnya katakanlah Pak Prabowo percaya dengan teman-teman Nasdem, teman-teman PKS, ya kami Demokrat tentu juga percaya begitu. Karena bagaimanapun hari ini presiden terpilih adalah Pak Prabowo. Nama yang dipertaruhkan 5 tahun ke depan ini adalah nama Pak Prabowo karena beliaulah yang mendapatkan mandat dari rakyat. Kami Demokrat adalah salah satu partai pengusungnya. Dan komitmen kami kepada beliau ketika 17 September 2023 lalu ya, kami siap mengawal dan mempercayai setiap langkah politik yang beliau ambil. Karena bagaimanapun memang beliau dalam mengambil keputusan apapun seringkali mengajak berdiskusi kami gitu ya, dan juga partai koalisi Indonesia Maju lainnya gitu. Nah sehingga kami sangat percaya nih dengan beliau. Langkah-langkahnya kita juga sudah diskusikan secara mendalam, komunikasinya sangat baik. Dan lagi-lagi hari ini tidak ada ruang untuk perasaan pribadi dalam politik, itu selalu beliau tegaskan. Yang paling penting bagaimana bangsa ini bisa maju ke depan. Nah ini yang menjadi penting. Dan kami mengapresiasi betul teman-teman Nasdem, teman-teman PKS yang katakanlah misalnya diajak Pak Prabowo dan kemudian berkenan bergabung bersama di pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran, ini merupakan satu langkah yang sangat baik buat bangsa ini sebenarnya. Karena hari ini keinginan kami sama dengan keinginan Pak Prabowo. Sejak hari pertama kabinet, tanggal 21 Oktober nanti katanya habis dilantik oleh menteri, kita ingin gaspol agar ada akselerasi atas apa yang sudah dicapai hari ini dengan baik sehingga bisa semakin baik dalam 5 tahun ke depan. Apalagi tadi Bang Mardhani juga sudah menyampaikan, Mas Bang Bestari, mengenai tantangan hari ini ya, begitu banyak, begitu kompleks, tentu kekompakan, kesulitan ini menjadi penting bagi kita untuk bisa mengatasi berbagai permasalahan ini gitu. Baik, Bang Bestari Barus boleh dijawab, kalau didapat nanti jatah menteri, yakin solid atau tidak? Apa jangan-jangan 5 tahun ke depan pecah kongsi lagi, beda dukungan lagi, bagaimana? Begini loh, Aca, bahwa apa yang disampaikan Bang Surya Paloh itu jangan dianggap juga sebagai hal yang ini argumentatif lah, apalah gitu. Itu serius betul disampaikan itu, bahwa posisi kita hari ini adalah mendukung Pak Prabowo, iya, tapi enggak dengan cawe-cawe untuk mendapatkan menteri atau segala macam. Masih banyak jalan-jalan lain yang bisa kita kerjasamakan dengan presiden terpilih nantinya untuk membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik. Banyak sekali orang bertelepon kepada saya dari seluruh Indonesia ini bertanya tentang bagaimana posisi Nasdem. Saya menjawab, itu terutama satu orang itu dari Kapuas sana, si Aher namanya, setiap hari bertanya. Saya sampaikan bahwa sikap Nasdem mendukung, tetapi juga ingin mengedukasi masyarakat bahwa mendukung itu bukan selalu harus mendapatkan upah berupa jabatan menteri dan sebagainya. Kita serahkan semuanya kepada Pak Prabowo. Yakinlah Pak Prabowo ini politisi senior dan beliau cukup matang untuk melihat orang siapa yang akan dijadikan apa dan diberikan peran apa ke depan. Mudah-mudahan Indonesia menjadi lebih baik dengan kepemimpinan Pak Prabowo. Saya kira itu saja. Oke, kalau dari PKS bagaimana? Kalau nanti dapat jatah menteri kan luar biasa, nggak dukung dapat jatah menteri, loyal nggak nanti para kader-kader PKS di DPR? Atau mungkin kritik aja lah, nggak apa-apa, beda urusan menteri. Kalau DPR kan memang fungsi controllingnya ada, Ca. Oke. Jadi sesuai dengan koridornya, anggota DPR tuh nggak boleh Pak turut, ya, karena apa yang dari eksekutif harus di-exercise. Fit in tidak dengan kondisi masyarakat. Jadi, tetapi kalau kebijakan umumnya memang kalau PKS masuk ya harus mendukung. Nah, tetapi apakah dapat menteri atau tidak buat kami lagi-lagi bukan Prabowo-nya, bukan menterinya, bukan parpolnya, tapi rakyatnya. Karena nih kayak sekarang ini kan kemarin udah disahkan ya Cak ya, APBN 2025. Tapi beberapa mengomentari minim stimulus untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Padahal problem besar kita sekarang, dulu 1% pertumbuhan ekonomi zaman Soeharto bisa menyerap 350 sampai 400 ribu.
Sekarang dengan era digital 1% itu paling 100 sampai 150.000. Kalau 5% maksimal 600.000. Padahal angkatan tenaga kerja bisa 1,2 juta. Maksudnya oke bisa ke UMKM, Cak, tapi UMKM 20 tahun yang lalu, Cak, warteg, sekarang warteg juga. Tapi kalau di industri, di manufaktur, di sesuatu yang ada unsur teknologinya, dia akan growing up. Ketika dia growing up, dia akan jadi lokomotif yang narik pekerja, akhirnya maju bangsa ini. Itu yang paling utama dan paling usulnya. Balik lagi, baik kalau Pak Prabowo dari sekarang mulai ada kontestasi tuh. Kalau saya dari awal nanya tuh, Jak, siapa Menteri Keuangan? Siapa Menteri Pendidikan? Karena itu nanti yang menjadi message ke pasar, wah ini pemerintahan memang keren gitu. Bang Mardhani, bicara message ini ya, sebenarnya kan apa sih alasan? Sudah menyampaikan sinyal-sinyal itu. Iya, betul. Bang Mardhani sudah menyampaikan sinyal-sinyal itu. Pesan itu pesan. Bang Mardhani bicara tentang message, sebenarnya apa sih alasan Pak Prabowo nggak datang ke acara ini? Diundang loh, sebuah kehormatan. Kalau nggak akur lagi atau gimana? Alasannya acara kenegaraan. Ya monggo, negara itu jauh lebih utama ketimbang parpol. Ketemu Pak SBY, bukan acara kenegaraan. Ketemu Pak SBY mau, ke acara besar PKS nggak mau gitu. Ya mungkin Pak SBY ada pesan yang mau disampaikan. Kita selalu husnuzon, sangka baik. Berat bebannya Pak Prabowo loh, berat loh. Kita 10 tahun bareng Pak Prabowo tahu lah gitu. Jadi kalau Pak Prabowo suka bilang PKS itu bukan sekutu. Segajah, karena kutu kecil, gajah gede. Tetapi dulu kan, sekarang berubah. Ya intinya adalah harus sukses, karena kalau tidak sukses kita terlalu berat resikonya kalau balik lagi ke era di mana stabilitas tidak terjaga, pertumbuhan ekonomi tidak berkembang. Iya, Kang Ujang, dengan tidak datangnya Pak Prabowo di acara PKS tapi bertemu dengan Pak SBY, ini menjadi sinyalmen apa? Ini agak berat ya, tapi saya melihatnya begini, Pak. Sampaikan aja. Tapi begini, tetap saya percaya gitu bahwa ketika PKS berkoalisi, kita tahu juga bahwa Kim membuka diri calon wakil gubernur dari PKS ya kan diakomodasi. Itu juga menjadi sebuah kepentingan yang sama antara PKS dengan Pak Prabowo. Kenapa mungkin ya tidak hadir? Ya tentu Pak Prabowo punya alasan. Saya tidak tahu alasannya. Yang jelas saya percaya kalau dalam konteks pembuatan konstruksi kabinet, saya meyakini PKS punya jatah dan punya hak ya ketika memang berkoalisi. Karena kan kita lihat kalau kita bicara soal, kalau saya selalu mengatakan ke teman-teman media gitu bahwa kalau berkoalisi ya dapat jatah kursi menteri. Tetapi memang yang harus kita tekankan adalah bagaimana Pak Prabowo membangun postur kabinet yang betul-betul tadi kata Bang Mardhani, zakon kabinet itu walaupun dari partai cari yang ahli. Katakanlah dari ilmuwan ya cari betul-betul yang ahli. Kalaupun dari loyalis Pak Prabowo memang tim suksesnya cari juga yang ahli. Nah kombinasi ini sebenarnya yang menurut hemat saya bagus untuk kepentingan pemerintahan ke depan. Nah ini indikasi yang baik PKS misalkan Nasdem dengan tadi Demokrat yang memang sudah mengatakan kompak bersama-sama ya satu frekuensi bahwa ingin membangun pemerintahan yang kuat, yang sehat, sehingga kita ingin menyaksikan Indonesia baru gitu. Indonesia yang betul-betul diperhitungkan ya, bukan hanya di level Asia Tenggara tapi di level dunia. Ini yang kita inginkan gitu. Nah Pak Prabowo kita tahu bisa berapa bahasa, lalu hubungan luar negeri juga luar biasa, ekonomi juga paham gitu, politiknya juga sudah jatuh bangun ketika mencalonkan diri 4 kali baru jadi gitu ya. Oleh karena itu saya meyakini Pak Prabowo punya konsep terkait dengan format kabinet yang memang dibutuhkan oleh Pak Prabowo begitu. Oke, pemirsa, kalau Anda lihat ini di belakang saya ini saya ada wall gambar Pak Prabowo, di belakangnya banyak partai-partai yang nanti harusnya akan dapat jatah menteri, harapannya adil. Antara PKS, Nasdem dan Demokrat ini adalah partai politik yang mungkin secara dekat ya, mereka punya komunikasi yang cukup baik. Tapi kalau urusannya adalah mengamankan kursi menteri, telikung menelikung ini sudah hal yang biasa pemirsa. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam demi amankan kursi menteri.